Terbaru ya teman-teman ya. Kita membahas berita terbaru mengenai pinjaman online. Bos OJK ungkap 3 anak haram digitalisasi keuangan apa aja ya. Biar kita lihat di sini dulu ya. Kita bacakanlah sedikit ya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa dari digitalisasi sektor jasa keuangan yang kian merugikan masyarakat, ia menyebut dampak tersebut sebagai anak haram dari digitalisasi. Nah loh, ini 3 anak haram ini maksudnya gimana nih? Udah kita bacakan lagi ya. Kita sering dengan adanya korban pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan belakangan bagaimana pengaruh judi online atau judol. Oke, ini bisa saya tarik kesimpulan maksudnya 3 anak haram digitalisasi keuangan itu adalah pinjol ilegal yang pertama ya, kedua itu adalah investasi bodong, yang ketiga itu judi online ya. Jadi itu yang dimaksud ya, kalau saya tangkap di sini ya. Jadi buat teman-teman yang terlanjur galbay, mari kita galbay semua ya. Pinjol nggak ada hukumnya ya, kayak gitu ya. Oke, di sini kita bacakan lagi di sini ya. Namun ia mengakui bahwa hal ini tidak dapat dihindari, maka perlu penguatan daya tahan dan basis untuk mengatasi hal tersebut, antara lain melalui literasi dan inklusi ya. Yang pasti kalau kita bermain pinjol, kita perlunya literasi keuangan teman-teman semua ya. Harus memahami sebab akibat ketika kita galbay, konsekuensi apa ya. Jadi dalam hal ini Mahendra menyebut ibu memiliki peran yang penting dan memberikan tambahan manfaat kegunaan multiplier ya, efek literasi ya, dan inklusi dalam keluarga. Pastilah ya, bukan hanya orang tua aja, perlunya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar kepada orang yang paham di bidangnya, apa sebab akibatnya. Jadi bukan hanya ibu aja gitu loh. Yang pertama itu kita lebih mendekati diri kepada Tuhan, dari orang tua lebih memberikan edukasi ya, banyak bergaul dengan orang yang paham di bidang itu. Jadi kita tidak awam dalam pinjaman online ini, terutama yang dikatakan dari bos OJK itu ya, 3 anak haram digitalisasi keuangan. Yang pertama pinjol ilegal, APK bodong, dan judol atau judi online ya. Jadi kalau di sini adapun hasil dari SNLIK 2023 menunjukkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan ibu atau perempuan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki gitu. Jadi ya wajar sih, namanya wanita kan banyak menggunakan paylater ya, belanja ya, lebih banyak menggunakan itulah. Tapi kan sebenarnya dalam pinjol ini juga gak ada hukumnya juga kok gitu loh ya. Ya penting sih buat perempuan terutama ya, perlunya literasi keuangan. Jangan sampai nanti ketika kita galbay kita bingung sendiri gitu loh ya. Jadi intinya kita harus membedakan mana APK legal, ilegal, mana yang ada DC lapangan, masuk slik, mana yang hanya berefek kepada skor kredit. Jadi kita harus memahami itu, banyak belajar ya. Sudah jelas semua ya. Di sini saya tarik kesimpulan untuk 3 anak haram digitalisasi keuangan itu. Yang pertama itu adalah pinjol ilegal, yang kedua itu adalah APK bodong, yang ketiga itu adalah judol atau judi online ya.
Jadi sudah clear ya jawabannya ya. Mungkin sekian dulu untuk informasi mengenai pinjaman online. Ditunggu update terbarunya di Mediator Galbay ya. Salam Galbay Nasional, tetap semangat ya. Terima kasih.